Analisa Pareto banyak digunakan di bisnis retail, lebih dikenal dengan 80-20. Artinya 20% penjualan itu menghasilkan 80% total penjualan. Begitu efektifnya. Mari kita bahas Pareto tersebut. Pareto adalah nama seorang insinyur sipil Italia yang dalam penelitiannya menemukan 80% kekayaan Italia dikuasai oleh 20% penduduk Italia. Dari hal tersebut, analisis Pareto banyak digunakan dalam dunia bisnis, termasuk juga dengan bisnis retail. Bagaimana cara penerapannya pada dunia bisnis retail, terutama pada retail supermarket atau minimarket? Mari kita bedah bersama. Analisa Pareto digunakan oleh pelaku bisnis retail sebagai 1. Memenuhi produk yang sering diperlukan oleh konsumen. 2. Barang fast moving tidak cepat habis, sehingga sebagian konsumen tidak memperoleh produk. 3. Menghindari konsumen akan menghakimi, toko tidak lengkap. 4. Menghindari bertambahnya produk slow moving atau produk tidak laku. 5. Dapat digunakan untuk perencanaan pembelian. 6. Digunakan untuk perencanaan promosi. 7. Membantu dalam keputusan penentuan killing produk. 8. Sebagai data dan alat negosiasi dengan pihak vendor. Tahapan yang dapat dilakukan untuk membuat analisis Pareto. Langkah 1. Melakukan rekap penjualan untuk masing-masing item produk. Langkah 2. Mengurutkan produk dari penjualan terbesar sampai barang yang tidak ada penjualannya. Dari apa yang kita lakukan dari kedua langkah tersebut, akan diketahui seberapa besar persentasi kontribusi dari masing-masing produk terhadap seluruh produk yang terjual dalam periode tertentu. Dari apa yang terjadi tersebut, kita akan mengetahui secara langsung ternyata tidak seluruh produk menghasilkan penjualan yang cukup baik. Maka akan muncul analisis Pareto 20% dibanding 80%. Dari pengalaman selama ini dari perhitungan Pareto, hanya kurang lebih 20% item produk saja dari seluruh produk yang di toko dapat dikatakan aktif menjual. Artinya hanya 20% item produk saja yang menghasilkan kontribusi penjualan sebesar 80% dari seluruh item produk di toko dalam suatu periode. Namun kita juga harus dapat melakukan keputusan untuk jenis item produk di luar 20% yang ada di toko agar tetap dapat terjual, tentunya akan menggenapkan penjualan menjadi 100%. Jika kita melakukan analisa mendalam untuk item produk di luar 20%, tentunya akan ada produk yang benar-benar tidak perlu dijual di toko tersebut. Maka silahkan ambil keputusan yang dianggap tepat, disesuaikan dengan kondisi toko serta tujuan bisnis retail untuk menciptakan profit optimal. Bagaimana cara kita aplikasikan analisis Pareto pada bisnis retail? Kita perhatikan data dari penjualan secara kuantiti, dari kurang lebih 300 produk yang tersedia di minimarket, ternyata yang menghasilkan penjualan 81% hanya terjadi pada 15 item produk. Maka dari analisa tersebut, kesimpulannya. 1. Ada 15 item produk yang dapat menghasilkan 81% total penjualan di minimarket tersebut. 2. 15 item produk merupakan produk yang paling kritis dan stok produk harus selalu tersedia. 3. Maka ada item produk dari 15 item tersebut dapat dijadikan sebagai killing produk. 4. 15 item produk tersebut dapat pemacu negosiasi dengan vendor untuk membuat program penjualan. Dari hasil olah analisa Pareto akan menghasilkan kenyataan dari periode penjualan pada waktu tertentu. Apa yang ditampilkan dalam analisa Pareto setidak-tidaknya akan membantu pelaku bisnis dalam mengambil keputusan yang tepat untuk strategi penjualannya, dengan tujuan 1. Kelangsungan bisnis retailnya. 2. Target profit yang diinginkannya. Terima kasih teman sudah melihat Pareto. Mudah-mudahan ini berguna bagi rekan-rekan yang punya bisnis retail. Salam.